Shalom, bagaimana kabar seluruh warga jemaat GKJ Jebres kalian? Saya berharap semuanya tetap sehat dan selalu di dalam lindungan kasih Tuhan. Berikut saya sampaikan berita gereja pada hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Yang pertama, info ibadah New Normal GKJ Jebres. Ibadah New Normal GKJ Jebres dilaksanakan 3 kali, yaitu pada jam 6.30, jam 9, dan jam 5 sore. Kapasitas tiap jam ibadah maksimal hanya 100 warga jemaat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Majelis GKJ Jebres mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan segenap warga jemaat yang telah bersedia mendaftar absensi kehadiran ibadah pagi, siang, dan sore melalui pengurus kelompok untuk memenuhi kuota warga jemaat beribadah serta telah mentaati protokol kesehatan sebelum, selama, dan sesudah beribadah. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk menyukseskan pelayanan ibadah gerejawi dengan mematuhi protokol ibadah New Normal demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah yang selanjutnya. Kedua, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres dalam ibadah New Normal. Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, ibadah pagi tercatat 83 warga jemaat, ibadah siang tercatat 81 warga jemaat, dan ibadah sore tercatat 58 warga jemaat dengan jumlah total 222 warga jemaat. Untuk hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, pada ibadah pagi tercatat 81 warga jemaat, pada ibadah siang tercatat 77 warga jemaat, dan pada ibadah sore tercatat 64 warga jemaat dengan jumlah total 222 warga jemaat. Pada hari Minggu 5 Juli 2020, untuk ibadah pagi tercatat 84 warga jemaat. Pada ibadah siang tercatat 100 warga jemaat dan pada ibadah sore tercatat 74 warga jemaat dengan total 258 warga jemaat. Yang ketiga, info kantor gereja. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa karyawan kantor yang baru atas nama Ibu Desi Kristiani telah mulai orientasi pada tanggal 1 Juli 2020. Harap menjadikan periksa. Keempat, info amplop persembahan GKJ Jebres. Diberitahukan kepada setiap warga jemaat selama ibadah New Normal dengan adanya perubahan pengumpulan persembahan sebelumnya melalui kantong sekarang dimasukkan dalam kotak persembahan depan pintu gereja. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan, mohon dimasukkan ke dalam amplop terlebih dahulu. Amplop persembahan, baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan dan operasional, persembahan perpuluhan, persembahan istimewa, dan persembahan janji iman telah disediakan di depan pintu gereja. Jemaat dapat mengambil secukupnya untuk persembahan di minggu selanjutnya. Yang kelima, info persembahan Minggu 5 Juli 2020. Untuk kantong merah sejumlah Rp2.111.000, kantong putih sejumlah Rp2.191.500, bulanan operasional sejumlah Rp3.975.000, janji iman sebesar Rp3.725.000, persembahan lahan parkir sebesar Rp30.000, persembahan istimewa terdiri dari 2 amplop sebesar Rp700.000, persembahan doa Rabu pagi sejumlah Rp27.000, persembahan rimatan sejumlah Rp500.000, persembahan perpuluhan terdiri dari 12 amplop sejumlah Rp3.554.000. Untuk persembahan secara terperinci dapat dilihat di warta jemaat. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga dapat memberikan informasi bagi jemaat yang membutuhkan. Kami mengucapkan selamat datang kepada warga tamu yang baru pertama kali datang beribadah di GKJ Jebres dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Yang berkhotbah hari ini, untuk ibadah pagi dilayani oleh Pendeta Suwarto SSI. Untuk ibadah siang dilayani oleh Pendeta Suwarto SSI, dan untuk ibadah sore dilayani oleh Penatua Kris Prasetyo.
Saya Cynthia Kiki bersama seluruh kru dari Red Multimedia mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Kehidupan orang Kristen harus berbuah dan berdampak. Dalam perumpamaan seorang penabur, umat percaya perlu mengkondisikan dirinya sebagai tanah subur dan siap ditabur benih. Sebagai orang percaya, sejauh mana firman Tuhan yang didengar dapat diterima, dihayati, dan dilakukan dengan baik. Sehingga kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak sekedar hanya pendengar firman. Sayang padaku, Alkitab
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, malah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga saling mengasihi. Mari kita memohon pengasihan Allah. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda.
Jemaat Sondang bangkit berdiri. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun membuka diri pada rahmat Allah. Terimalah berita anugerah dari Injil Yohanes 5 ayat 24-25 yang demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia punya hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom Aleichem, Aleichem Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Mari kita bersama-sama berdoa sandarkan. Di saat kami beribadah, bersekutu, memuji Engkau, kami anak-anak-Mu senantiasa rindu dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kesempatan pagi hari ini, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pada kesempatan ibadah pagi hari ini terambil dari Injil Matius 13, ayat yang pertama sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 23. Tuhan Allah berfirman demikian. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Injil Matius, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan memelakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi yang akrab dengan dunia pertanian, tentu mudah untuk memahami perumpamaan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil Matius pagi ini. Menabur benih adalah proses awal dalam bercocok tanam. Berbeda dengan yang mungkin kita ketahui. Penabur dalam bacaan ini tidak mempersiapkan tanahnya terlebih dahulu sebelum ditebari benih. Tanah tempat benih ditaburkan pun tampaknya begitu terbuka sehingga orang bisa saja lalu lalang di tempat itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, si penabur dikisahkan dalam Injil Matius dalam perumpamaan tadi menebar benih di berbagai tempat. Si penebar benih menebar benih di berbagai tempat. Nah, seolah ia memberi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap tanah untuk menerima benih. Si penebar benih tahu bahwa tiap benih punya potensi, punya kemampuan untuk bertumbuh. Dan tiap jenis tanah punya potensi untuk menumbuhkan benih. Dan ini terbukti setiap tanah menumbuhkan benih menurut sesuai potensi masing-masing. Maka hasilnya pun sesuai dengan jenis tanah tempat jatuhnya
benih itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan dasar pemahaman yang dekat dengan kehidupan kita, dengan dunia pertanian juga, kita melihat dua faktor dalam perumpamaan tadi, yaitu benih dan tanah. Pertama, benih yang ditabur di tanah yang berbatu dan bersemak duri tetap dapat bertumbuh. Hal itu berarti benih yang ditabur itu adalah benih yang punya kualitas baik, mampu bertumbuh dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus menyatakan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Kita yakin, kita mempercayai bahwa setiap firman Tuhan selalu ada kehendak baik dari Tuhan bagi kita, bagi Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Itulah benih yang berkualitas baik dan dapat tumbuh dalam segala kondisi dan situasi tadi. Nah, kedua, macam-macam jenis tanah menggambarkan kondisi hati dan hidup kita. Hati dan hidup bisa digambarkan seperti jalan tanah. Firman Tuhan yang kita terima dengan cepat hilang. Bak ungkapan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada kesediaan untuk mengerti, menghayati, dan melakukan setiap firman yang kita terima, yang kita dengar. Hati dan hidup kita bisa digambarkan seperti tanah yang tipis di atas batu. Kita bersukacita menerima firman Tuhan, tetapi tidak tahan uji ketika diperhadapkan dengan kondisi real kehidupan yang menghimpit kita. Hati dan hidup kita juga bisa seperti tanah yang penuh dengan semak duri, dipenuhi dengan ambisi dan keegoisan. Karena kekhawatiran hidup, sehingga kita hanya melihat kepentingan diri sendiri dan melalaikan tentang pengajaran untuk berlaku dalam kehidupan kita. Namun, kita juga bisa seperti tanah yang baik, yang dapat membuat benih tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Yang dapat terjadi apabila kita setia mendengarkan firman Tuhan, mau menghayatinya, mau merenungkannya, mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Benih yang baik akan tumbuh dalam segala kondisi tanah. Tetapi untuk menghasilkan buah atau panen yang baik, ia harus tumbuh di tanah yang subur, tanah yang baik pula. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan yang kita terima pada kesempatan pagi hari ini, begitu pula Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendengarkan firman-Nya. Namun bagaimana firman itu tumbuh, bagaimana firman itu menghasilkan buah, sekali lagi bergantung pada diri setiap orang yang menerimanya. Hanya mendengar saja bukan merupakan jaminan bahwa orang akan memahami dan mengerti firman yang didengarkan. Harus dipertanyakan, apakah orang itu menerima dengan antusias
atau hanya masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Karena ada yang melupakan firman Tuhan setelah mendengarnya, ada yang juga menolaknya, ada juga orang yang melupakan firman Tuhan saat mengalami penindasan, mengalami kepahitan, mengalami kehidupan yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Padahal firman Tuhan bisa menjadi kekuatan di saat kita lemah, di saat kita mengalami titik terendah dalam hidup ini. Justru firman Tuhan sesungguhnya bisa menjadi kekuatan, senjata bagi kita. Ada pula yang tidak bertahan dalam firman Tuhan ketika khawatir karena menghadapi fakta di depan mata. Ketika ada penganiayaan, ketika ada penolakan, maka orang bisa saja melupakan, bisa saja meninggalkan firman Tuhan itu. Nah, kita bersyukur, kita bersemangat di hari ini oleh karena bacaan Injil sekali lagi mengingatkan, meneguhkan kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saat ini hati dan hidup kita masih seperti tanah, seperti jalan tanah, masih seperti tanah yang berbatu, masih seperti tanah yang penuh dengan semak duri, mari kita berjuang. Kita mengolah dan mengubahnya menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, yang mampu menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama. Kita masih berikan kesempatan. Kalau hari-hari ini hati dan hidup kita masih seperti tanah atau jalan tanah, masih seperti tanah yang berbatuan, masih seperti tanah yang penuh dengan semak duri, yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kepahitan dan sebagainya. Masih ada kesempatan kita untuk berjuang, mengolah, membuat hati dan hidup kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, yang siap disebari benih firman Tuhan, yang pada akhirnya akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik pula. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka apakah firman Tuhan dapat bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Sekali lagi, bergantung kepada kebulatan hati kita untuk tidak membiarkan apapun menghalangi pertumbuhan firman Tuhan dalam hidup kita. Juga bergantung pada kesediaan kita untuk dibentuk oleh firman melalui kesungguhan, melalui keseriusan dalam kita melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, firman Tuhan akan bertumbuh dengan baik dan pada akhirnya akan menghasilkan buah yang baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, melalui kesaksian hidup kita. Maka hari ini, di pagi hari ini, kita ditantang, kita diajak untuk apa? Agar kita masing-masing mengolah hati dan hidup kita, agar menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang baik. Jangan pernah memilih menjadi jalan yang tanah, atau berbatuan, atau yang penuh dengan semak duri. Tapi pilihlah hati dan hidup panjenengan menjadi tanah yang subur, tanah yang baik. Punya kesediaan, punya kesungguhan, punya keseriusan untuk mendengarkan setiap firman Tuhan, didengarkan, dihayati, dimengerti, dan dilakukan dari waktu ke waktu. Maka hidup panjenengan akan punya semangat, akan punya antusias,
akan punya kekuatan untuk menghadapi apapun. Tidak akan mudah layu, tidak akan pernah mudah ngelukur. Tapi dari waktu ke waktu kita semakin dikuatkan, diteguhkan, semakin diberkati oleh Tuhan. Karena benih itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan panjenengan. Sekali lagi, selamat mengolah hati dan hidup, dan selamat berbuah. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Kidung Jemaat 53, bait pertama dan kedua. Ketika Allah berfirman, ketika Allah bersabda, mampukan kami anak-anak Tuhan menyediakan hidup kami secara khusus, hati kami secara khusus untuk mendengarkan, untuk memberikan perhatian secara khusus akan setiap kebenaran firman, dan berikan hati kami rindu untuk merenungkan, untuk menghayati kebenaran firman Tuhan dari waktu ke waktu yang kami terima, yang kami dengar, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami gagal menjadi pendengar firman, oleh karena hati dan hidup kami seperti jalan tanah. Ketika hidup kami dan hati kami seperti tanah yang berbatuan. Ketika hati dan tanah kami seperti tanah yang tumbuh semak dulu. Mampukan kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus mengolah, berjuang, menjadikan hati dan hidup kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman, akhirnya bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan dan kehidupan kami lepas hari. Melalui sateduh yang kami lakukan, melalui pemahaman Alkitab yang kami kerjakan, melalui kegiatan-kegiatan kelompok kami, melalui kegiatan-kegiatan doa-doa pribadi kami, sempurnakanlah Tuhan apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan untuk menjadi tanah yang subur dan baik. Di tengah-tengah sukacita akan kebenaran firman pagi hari ini, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaannya. Terkhusus Tuhan mereka yang sakit, kami berdoa untuk saudari Mindaryati, Yebres 4, Ibu Darno, Yebres 6, Bapak Nur Fauzi, Yebres 7, Bapak Sigit, Yebres 8, Ibu Jaimah, Yebres 10, Saudara Desik Nur Standio, Yebres 10,
Bapak Ibu Suroso Jebres 12, Ibu Parmi Slamet Jebres 13, Bapak Pramono Sidi Jebres 13, Ibu Prabowo Jebres 13, Bapak Sarjono Jebres 13, Saudari Erlina Jebres 14. Bagi jemaatmu yang sakit oleh karena usia tua, yang dalam tahap pemulihan, Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres ini Tuhan. Engkau jadikan keluarga-keluarga yang setia, taat, mengikut Engkau. Keluarga yang bertumbuh dengar-dengaran akan firman-Mu, yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendukung, satu dengan yang lain. Terlebih dari waktu ke waktu, mau dengar-dengaran akan firman. Berkati ya Tuhan untuk setiap usaha kami, pekerjaan kami, di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tetap Engkau berkati, Engkau berikan kemudahan, Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan berkat yang mengalir terus dalam kehidupan kami, sehingga kami tercukupi, bahkan mampukan kami mengucap syukur atas setiap anugerah pemberian Tuhan. Sanyalah kami berdoa untuk pelayanan yang dikerjakan oleh gerejamu GKJ Jebres di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tetap mampu melayani warga jemaatnya dengan ibadah new normal, dengan pelayanan online baik pemahaman Alkitab, doa Rabu pagi, dan kegiatan-kegiatan yang lain, sekolah minggu, pemuda remaja, mereka tetap terpelihara imannya. Mereka semakin mengerti akan kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang demikian. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan memulai kegiatan aktivitas belajar mengajar. Meskipun harus tetap belajar di rumah melalui daring, Tuhan mampukan kami, orang tua, dengan segala kemampuan kekuatan kami tetap mendampingi. Dengan belajar dari rumah, anak-anak kami tetap boleh mendapatkan ilmu untuk bekal masa depan mereka. Kami belum tahu Tuhan proses apa yang harus kami lewati 6 bulan ke depan. Mereka percaya anak-anak kami Engkau berikan kemampuan untuk beradaptasi, belajar dengan cara yang baru, dengan cara daring dan sebagainya. Berkati pula mereka yang berjuang untuk masuk perguruan tinggi, ujian masuk perguruan tinggi yang mereka lakukan, Engkau berkati anak-anak dapat berhasil dan pada akhirnya mendapatkan jurusan, minat yang telah mereka pikirkan, yang mereka impikan, yang mereka cita-citakan, dan semuanya untuk masa depan mereka. Berkati pula untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami di tengah-tengah perjuangan memulihkan keadaan ekonomi oleh karena situasi pandemi ini. Engkau mampukan juga para pemerintah di dalam menanggulangi, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan segala sesuatu yang dikerjakan. Allah berkati dan kami rindu bangsa negara kami Engkau bebaskan, Engkau luputkan dari bahaya COVID-19 ini. Terlebih bagi warga jemaat GKJ Jebres dan warga tamu yang hadir pada saat ini, Engkau juga luputkan, Engkau berikan kesehatan ekstra, Engkau berikan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi pandemi ini, dan mereka boleh Engkau luputkan dari COVID-19 ini. Tuhan, kami juga hendak menaikkan doa-doa pribadi kami, dengarkanlah doa-doa kami ya Tuhan.
Demikianlah ya Tuhan, doa syafaat kami, doa pribadi kami, tentang pergumulan kami, permohonan kami, ucap syukur kami, yang kami persatukan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur kita sudah mempersembahkan syukur di awal ibadah dan kita sudah memasukkan di depan gereja tadi. Kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20 dan 21. Demikian saudara Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita akan menyatakan ungkapan syukur kita dari nyanyian pengucapan syukur pelengkap PKJ 264 bait pertama dan ketiga. Mari kita bawa persembahan di dalam doa, mari saya antarkan. Segala puji, hormat, dan ucapan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Allah Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur untuk pelayanan firman yang telah Kau berikan pada kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Suwarto, dan apa yang kami dengarkan, biarlah kami semua senantiasa siap untuk ditaburi benih-benih dan selalu menghasilkan buah yang baik yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan yang telah kami kumpulkan di awal persembahan, dan juga kiranya Engkau memberkati, menguduskan, menyucikan, baik itu persembahan mingguan, bulan operasional,
persembahan istimewa, perpuluhan, ibadah parkir, janji iman, dan persembahan-persembahan yang lain. Dan kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan tersebut, Tuhan Yesus. Dan Engkau senantiasa memberikan kami semua berkat yang daripada-Mu, untuk kami dapat selalu memberikan yang terbaik melalui apa yang boleh kami punya kepada Engkau, ya Allah. Dan kiranya persembahan tersebut dapat menjadikan berkat dan sarana pelayanan di gereja-Mu ini, GKJ Jebres, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini beserta keluarganya. Bapa dalam surga, saat ini kami akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini dan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Kami senantiasa mohon agar Engkau selalu melindungi, memberkati dalam setiap perjalanan kami pulang nanti, hingga kami sampai di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan pada kami semua doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sandang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Pencobaan memimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, malah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan di sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebendakian dan hidup yang kekal. Arahkan hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih kami. Tuhan menghadapkan wajahnya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.